Oke, kita langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami langsung di studio. Saya akan sapa ada Bang Nabil Ahmad Fauzi, Ketua Departemen Politik DPP PKS. Kemudian ada Bang Henry Satrio selaku pengamat politik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Langsung di studio bukan di Turki ya. Langsung di studio. Tapi saya mau ke Bang Nabil dulu. Siap. Ya, Bang Nabil ya. Kalau kita lihat itu sebetulnya kenapa sih? Karena kan disampaikan oleh PKS sendiri bahwa sebetulnya itu kan pengumuman resminya deklarasinya di Februari 2023. Nah, tapi kenapa kemarin itu tujuannya apa sih menyatakan dukungan itu apa? Woro-woro doang Ya, atau jadi gimana? pertama ini sebenarnya satu bentuk penegasan. Jadi sejak Majelis Syuro mengeluarkan rekomendasi 3 kriteria capres PKS, yaitu nasionalis religius, kemudian menjadi simbol perubahan, dan yang ketiga adalah memiliki peluang besar untuk menang. Ya, sejak itu kami intensif membangun komunikasi kan dengan Nasdem, dengan Demokrat. Kemudian kita terlibat intensif dalam tim-tim kecil itu. Jadi kehadiran PKS sejak awal di tim kecil itu sudah menjadi sebuah penegasan sebenarnya bahwa kita ya cocok dengan figur Anies Baswedan. Nah, kenapa kemarin gitu ya? Jadi kemarin itu satu bentuk pernyataan penegasan dari kami di PKS ya, setelah disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro kami ya Pak Soebul Iman, setelah kemudian berdiskusi panjang, berkonsultasi dengan Presiden Ahmad Saiku, kemudian Ketua Majelis Syuro kami Habib Salim Segaf Al-Jufri, kemudian diputuskanlah bahwa kita perlu ada soft launching ya untuk memberikan ya penjelasan kepada publik bahwa sebenarnya PKS ini sejak awal sudah intensif bersama Anies Baswedan dan kemudian ini perlu ditegaskan kepada Bang Nabil, publik. saya potong dulu, mohon maaf. Berarti artinya kita ingin penegasan. Berarti ini artinya belum deklarasi secara bersama-sama ya ketiga partai yang memenuhi presidential threshold ya, Nasdem, PKS, Demokrat. Ya. Itu belum ada kesepakatan. Bukannya belum ada kesepakatan. Jadi pembicaraan di tim internal, di tim kecil itu bersama 4 pihak, Anies, Nasdem dan kemudian Demokrat bersama PKS, itu kita menyepakati bahwa mekanisme internal partai itu kita hormati. Ya, silahkan setiap partai ya sesuai dengan mekanisme internalnya, proses yang berkembang di dalam partainya itu melewati proses ini. Dan kita saksikan kan Nasdem duluan, kemudian Demokrat ya melalui Ketum AHY sempat menyampaikan melalui press release-nya, dan kami pun ya sudah melakukan langkah yang serupa memberikan penegasan kepada publik. Nah, versi kami di PKS ini akan ada grand launchingnya, akan ada deklarasinya, paling lambatnya bersamaan dengan Rakernas. Tapi kita pertanyaannya adalah gini, banyak masyarakat yang juga berpikir bahwa koalisi perubahan ini kurang solid begitu. Apakah setelah kemarin Nasdem berkunjung ke sekretariat bersama, baru sekarang PKS menunjukkan oke, kita bersama nih dukung Anies? Ya, itu bagian dari dinamika dan strategi momentum saja sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada penafsiran, ada dinamika yang tajam, kemudian berkembang, ya tentu kan tidak mungkin dinamika itu ya akan kemudian tidak menjadi konkret sebagaimana yang terjadi hari ini kalau tidak intensif pertemuan itu di antara tim kecil. Nah, kehadiran kami bersama ketiga komponen tadi ya di tim kecil secara intensif bahkan hampir setiap minggu, ya itu membuktikan bahwa ini bukan wacana. Gitu. Kita serius terhadap hal ini ya, kepada perubahan ini gitu. Nah, kemudian persoalan kemudian terlihat ada komunikasi politik dengan teman-teman yang lain, ya kan pendaftaran capres masih panjang. Ya kan? Nah, kami tentu menganggap bahwa ketiga komponen ini bersama Anies Baswedan itu ya sebagai modalitas dasar. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan untuk mengajak teman-teman dari partai lain untuk memperkuat gerbong lokomotif koalisi perubahan ini. Coba kita melihat dari sisi Mas Hensat, apakah peta politiknya akan berubah atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, ini tradisi sehat sebenarnya sih. Di awal pengumumannya itu buat kita rakyat tuh menguntungkan. Yang pertama kita bisa tahu program-programnya apa aja. Terus kemudian kita juga bisa cek rekam jejaknya kan. Yang paling penting nih yang ketiga, kita bisa nitip mau program apa. Nah, kalau mepet-mepet nih susah. Tapi secara perhitungan politik, mepet-mepet ini lebih menguntungkan. Karena susah ditebak kan. Buat rakyat jadi ngejelimet tuh. Jadi lihatnya luaran aja. Oh, punya citra begini, punya citra begitu. Saya nggak mau ngomong yang detail ya, tapi kurang lebih begitulah. Tapi kalau jauh-jauh hari bisa dicek tuh rekam jejaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan
nggak mudah nih koalisi perubahan ini. Persepsi awalnya antitesanya rezim. Jadi nanti siapapun lawannya, ini seperti koalisi perubahan versus the world gitu. Ya. Lawannya ya mau berapa pasang calon kayak gitu, itu perwakilan pemerintah. Pemerintah. Oke. Bahkan kan koalisi-koalisi yang terbentuk saat ini kan ada persepsi semuanya instruksi istana tuh. Kebangkitan Indonesia Raya lah, Koalisi Indonesia Bersatu gitu. Ya. Jadi ini satu terbentuk nih, mudah-mudahan akan ada beberapa lagi gitu. Pertanyaan saya selanjutnya begini Bang Hensat, kita untuk segmen ini fokus dulu ke makna kemarin PKS ini mendeklarasikan ya. Ya. Dukungannya terhadap Anies Baswedan. Ini kan kalau kita lihat makna soft launching, tadi kan saya mengutip pernyataannya Bang Nabil tuh, soft launching itu maknanya apa? Tujuannya apa? Goalsnya apa? Karena soft launching ini kan dilakukan pasca Nasdem ini bertemu dengan Gerindra dan PKB. Itu maknanya apa sebetulnya? Ya mungkin itu gertakannya Nasdem juga berhasil kali ya. Oke. Tapi harus dihargai secara terpisah nih. Yang pertama yang menurut saya perlu diacungi jempol tuh AHY. Ini masih muda nih. Masih muda, kemudian ketum dia, seluruh struktur partai meminta dia jadi calon presiden gitu ya. Kemudian dia memutuskan nggak Anies Baswedan aja. Dan yang paling keren tuh silakan, saya nggak minta cawapres. Cawapres ya. Silakan ditentukan oleh Anies Baswedan sesuai dengan kesepakatan koalisi. Termasuk PKS ya? Itu top tuh. Ah ya, PKS juga begitu Ya. kan. Jadi, nah kemudian ada PKS nih. Ini kan ini demokrasi itu terjadi di koalisi perubahan ini. Dari awal tuh ada polemik, kemudian gesekan-gesekan sampai akhirnya mereka nampaknya setia pada tujuan bersama lah gitu. Tapi perjalanannya kan belum selesai. Benar tadi kata Vita bahwa setelah ini tuh kan harus ada yang resmi. Artinya perlu ada tanda tangan dokumen nih antara empat pihak tadi, Anies Baswedan, kemudian Nasdem, PKS dan Demokrat. Tanda tangan dokumen. Setelah itu mungkin pada saat tanda tangan dokumen itu sudah lengkap tuh dengan cawapresnya. Kayak waktu Habis itu daftar. 2014, 2019 lah ya, kita lihat kalau deklarasi itu kan biasanya ketua umum partai politik ditambah calon presidennya. Kalau ini kan kita belum lihat ya. Sama ada calon wakil presiden, tapi kan ini makanya disebutnya mungkin soft launch karena belum ada tanda tanganan. Even cawapres ini kan kemarin Mas Anies sudah menyebutkan 3 kriteria tuh. Yang pertama punya sumbangan elektoral, yang kedua bisa memperkuat kerjasama antar koalisi, yang ketiga yang agak sulit nih, dia bilang harus ada chemistry. Duit tunggal gitu katanya. Jadi emang benar-benar terserah Anies Baswedan. Kalau saya tambahin satu kriteria lagi boleh nggak Mas Nabil? Nitip ya. Apa tuh? Si cawapres ini harus berani kekeh jumekeh nih. Kenapa? Artinya berani menghadapi beberapa tantangan atau banyak tantangan yang akan dihadapi pada saat perjuangan menuju Pilpres 2024. Seperti yang tadi saya katakan, ini kan lawannya rezim nih. Jadi mungkin ada gangguan-gangguan macam-macam ya, kalau dicari-cari kesalahan kan pasti ada tuh. Ada aja. Kita tangkap poinnya. Nah, si cawapres ini mesti kuat. Jangan tiba-tiba dia ngerem mendadak gitu. Capresnya jalan, ini cawapresnya ngerem nih. Soal cawapres itu nanti kita akan bahas segmen selanjutnya. Sebelum saya jeda, singkat saja Bang Nabil. Tadi Bang Hensat mengatakan bahwa Nasdem ini, PKS ini akhirnya tertrigger nih dari gertakan Nasdem yang kemarin ini bertemu dengan Gerindra PKB. Betul nggak itu? Singkat saja sebelum saya jeda. Kalau layar depannya kira-kira begitu. Tapi Tapi kalau layar belakangnya sebenarnya gimana tuh? Dia kan beda tuh. pertemuan di tim internal itu semuanya sudah memutuskan bahwa ya saling menghormati mekanisme di internal partai dan tentu tidak bisa saling memaksakan kan. Jadi kita lihat komunikasi di publik ya itu wajar-wajar saja kalau dilihat seperti itu. Tapi di tim internal ya solid, komunikasi terjalin dengan baik, dan kalau ada bumbu-bumbu ya itu kan pasti ada. Berarti Bang Nabil membantah ya kalau misalnya dukungan dari PKS kemarin itu sebagai bentuk bahwa PKS ini merespon gertakan dari Nasdem. Kebetulan momentumnya saja. Momentumnya saat itu Siapa ya. tadi yang ngomong gertakannya? Kayaknya sebelah. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Saya saat ini tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.